Hai 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 bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi aktivitas aku hari ini lagi ya. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap baik-baik saja dimanapun kita berada, amin. Alhamdulillah nih teman-teman masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini. Nah, kalian udah pada masak belum nih teman-teman? Kalau belum masak nih, aku temenin di sini sambil masak-masak. Untuk kali ini aku masak simple aja, tapi ya lumayan ribet sih ya. Simple tapi lumayan ribet gimana sih? Ya, intinya masakan ini tuh enak. Ya kelihatan sederhana gitu ya, tapi masaknya ya butuh apa ya lumayan gitu karena keriknya ya dari nguluk daun sampenya terus marut kelapanya gitu ya teman-teman. Ini tuh aku udah lama banget ya pengen masak sayur ini tuh sayur daun singkong ya disantan gitu ya, aku kepengen banget. Terus aku tambahin udang rebon seperti ini tuh yang paling aku part magernya itu bagian marut kelapanya sebenarnya teman-teman, makanya untuk videonya bagian untuk bumbu-bumbunya prepare bumbu semuanya tuh aku skip aja biar sat-sat gitu ya teman-teman. Nah untuk si daun singkongnya juga tadi udah aku rebus pakai baking soda pakai soda kue ya biar empuk dan hijau. Nah ini dia kelapa yang tadi udah aku parut karena kemarin itu blender aku itu pecah ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku udah nggak bisa ngeblender santan. Biasanya itu kan aku pakai blender ya. Pecahnya itu bukan karena aku ngeblender santan, tapi kena apa itu sendok gitu loh teman-teman. Udah pernah aku ceritain dari video sebelumnya. Kalau kalian ngikutin aku dari dulu gitu ya, nonton video aku terus pasti tahu aku ceritain karena blender itu tuh pas aku bikin MPASI-nya Adik Delin. Nah itu tuh aku aduk MPASI-nya itu dalam keadaan masih muter gitu ya. Jadi pas aku aduk sama apa itu sendok itu pecah mak biar teman-teman. Jadi aku tuh kaget banget dan sampai sekarang aku belum beliin. Sebenarnya kayak ada gitu loh teman-teman di online beli apa itu namanya blender seperti itu, tapi ya belum gitu ya, belum aja gitu kebeli teman-teman. Nah ini untuk sayur santannya tadi udah mateng, udah siap, maksudnya ya aku kasih seasoning garam, penyedap rasa, sedikit gula, Riko gitu ya, pokoknya ini enak banget. Kemarin tuh aku sempet kayak apa ya udah ngiler duluan gitu sebelum masak karena udah lama banget. Karena kan biasanya teman-teman kalau misalnya kita udah lama nggak masak sayur ini sayur itu tuh pas makannya itu benar-benar enak banget nggak sih. Dan ini aku singkat cerita aja, tadi tuh pas aku mau rekam ini buat piscok juga, ternyata Adik Delin tuh udah nangis dan nggak bisa disambi gitu ya. Jadi di sini aku skip aja. Ini aku goreng piscok, terus goreng ikan asin rebus. Ada juga di sini sambelnya. Pokoknya menu ini tuh lengkap banget. Nggak boleh di skip ya. Pokoknya ada sambal sama ikan asin kalau pas lagi masak daun singkong santan, bener-bener enak banget ditambah sama pete tuh, masya Allah tabarakallah, enaknya luar biasa teman-teman. Nah ini berhubung Adik Delin tuh udah anteng lagi ya, jadi videonya tuh aku sambung lagi cuci piring lagi teman-teman. Mohon maaf ya kalaupun misalnya video aku itu berulang, video cuci piring, cuci ini terus ya, cuci piring, cuci baju ya, begitulah aja ya teman-teman. Nah by the way di sini tuh aku pas dubbing aku lagi sariawan, jadi agak susah gitu loh teman-teman, ngomongnya tuh agak gimana ya, rasanya tuh sariawan itu lagi sakit-sakitnya gitu. Jadi di sini tuh agak kurang nyaman gitu pas lagi ngomong. By the way di sini nanti aku juga mau balasin komen-komenan. Masya Allah aku sampai ada baca komenan salah satu dari teman-teman ya, salah satu subscriber aku mungkin yang ngikutin aku dari lama. Aku mau baca ini teman-teman ya sambil aku cuci piring. Dari Bunda Syahira, sebelumnya aku mau kasih salam nih dari Bunda Syahira. Terima kasih ya Bunda ya sudah mau komen, sudah mau support, mau apa berpartisipasi gitu ya, nonton video aku dari dulu sampai sekarang ini. Masya Allah tabarakallah, terima kasih banyak ya Bunda Syahira. Nah ini dari Bunda Syahiranya yang katanya, Bun, aku juga sudah mau pindah rumah nih ye, Masya Allah, setelah 14 tahun katanya aku tinggal sama mertua, terlalu pahit rasanya ya Allah, pakai emat sedih lagi gitu ya. Terima kasih Bunda, selalu doakan aku punya rumah sendiri.
Nah teman-teman, nah ya aku mau cerita juga ya, aku tinggal bersama mertua itu sekitar kurang lebih 4 tahun lah, 3 tahun setengah apa 4 tahunan lah ya seperti Dan itu. suka dukanya pasti udah pernah aku rasain ya teman-teman. Tapi intinya mertua aku tuh, bapak ibu aku di sini tuh bener-bener baik banget, sayang sama aku, anak-anak gitu ya. Tapi di sini tidak bisa dipungkiri ya, namanya juga udah berumah tangga, kita tuh pengennya ya rumah sendiri gitu, biar mandiri dan juga punya privasi. Makanya aku dulu tuh sempet kayak berdoa gitu ya, aku pengen secepatnya gitu ya teman-teman, secepat mungkin lah aku bisa dikasih rezeki, bisa dikasih pokoknya kesempatan untuk aku cepet bisa bikin rumah sendiri. Dan pada akhirnya alhamdulillah banget ya teman-teman, waktu itu tuh ada rezeki gitu yang mungkin aku nggak sempat berpikir gitu ya secepat itu. Dan alhamdulillah gitu bisa buat gubuk yang sekarang ini aku tempati, dan cukup sederhana banget tapi rasanya tuh nyaman banget teman-teman. Intinya di sini aku mau mendoakan dulu buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi berjuang untuk mengumpulkan dana gitu ya, mengumpulkan uang untuk bangun rumah gitu ya, mengumpulkan uang untuk buat rumah sendiri selama berumah tangga, mungkin masih ikut ikut mertua ataupun masih ngontrak gitu ya. Aku doakan teman-teman semua di sana cepat kebangun rumah sendiri, walaupun cuma sederhana kayak aku ini teman-teman. Aku yakin sih teman-teman, orang yang sudah berumah tangga itu kepengennya itu ya punya rumah sendiri gitu. Tapi kadang ada juga hal yang tidak memungkinkan untuk rumah sendiri. Contohnya dia anak ragil ataupun anak terakhir, suruh kayak ngurusin orang tuanya, seperti itu juga ada teman-teman. Intinya semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan apapun itu ya teman-teman, jalani, syukuri dan nikmati teman-teman. Misalnya kita ada apa-apa jangan dipendam sendiri gitu, kita bisa cerita sama suami gitu ya, biar lebih plong gitu ya ceritanya. Kalau aku sih dulu apa-apa sama suami teman-teman, soalnya kan lebih aman gitu ya. Misalnya ada kejanggalan ini itu gitu ya, pasti aku ceritanya tuh sama pak suami. Nah teman-teman, jadi intinya buat kita semua tetap jaga jaga kewarasan gitu ya. Kita sesekali juga luangkan waktu untuk healing juga teman-teman, untuk misalnya kita pengen makan bakso, makanan favorit gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah terlalu pelit sama diri sendiri gitu ya. Dan ini by the way tadi tuh aku saliman sama Pak Sami dulu. Pak Sami kan kerja di pagi hari, ini tuh kelanjutan video aku di besok harinya di pagi hari teman-teman. Aku udah nyuci dan ini cuciannya juga udah kekeringkan ya, tinggal dijemur-jemur aja. Lanjut ke cerita videonya dulu ya teman-teman, tentang kehidupan. Ini ceritanya kayak seru gitu ya. Jadi intinya semua itu punya jatahnya masing-masing sih menurut aku. Jadi intinya jangan membandingkan dengan orang lain gitu ya. Intinya kita apa yang kita jalani sekarang ini mungkin udah jalannya kita gitu, karena nggak bisa semua orang itu harus disamaratakan teman-teman. Pasti semua punya ujian masing-masing, punya cerita masing-masing, dan di sini aku juga selalu bersyukur, alhamdulillah banget intinya ya teman-teman, aku bisa sampai di detik ini, sampai sekarang ini. Alhamdulillah aku diberikan keluarga yang baik, semua yang baik gitu ya, anak-anak yang baik juga, suami yang baik, terutama yang penyayang sama aku dan anak-anak gitu ya teman-teman. Intinya apapun itu selalu bersyukur ya teman-teman, dan selalu berusaha dan berdoa, intinya seperti itu. Dulu aku juga sempat mikir ya teman-teman, sebelum aku nikah apakah aku nanti bisa ikut bareng mertua, dan pada akhirnya alhamdulillah, masya Allah ya teman-teman, lumayan lama loh itu waktunya. Itu alhamdulillah aku tuh sama mertua itu baik-baik saja, dan kayak kita tuh saling ngertiin gitu loh teman-teman, karena orang tua aku itu kan fair ya orangnya, jadi nggak yang misalnya apa-apa dipendam terus diomongin di belakang, nggak. Kalau misalnya aku ada salah ataupun misalnya kurang ini kurang itu gitu ya, pasti langsung dibilangin aja gitu ya. Dan ini singkat ceritanya video cuci piring lagi tayang ya teman-teman.
gak apa-apa ya. Dan ini tuh videonya setelah aku jemur-jemur pakaian tadi, ini tuh nggak ada kelanjutan videonya. Jadi di sini aku memutuskan untuk nge-record cuci piring ini. Tapi ya semoga bisa menghibur, bisa menemani teman-teman di sana. Ya sekarang ini tuh aku kayak bikin videonya tuh ya memang kegiatan yang aku jalani gitu, nggak bisa yang di ini itu, karena kan aku masih punya anak kecil ya teman-teman. Jadi waktunya itu bener-bener harus kita bisa memanfaatkan. Ini tuh di pagi hari sebelum anak aku tuh bangun teman-teman. Jadi daripada aku nanti nggak bisa bikin video, nggak bisa konten, nggak bisa up video, jadi lumayan sayang. Makanya di sini tuh aku memutuskan untuk bikin video ini ya, cuci piring lagi ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Semoga kalian ketularan semangatnya buat cuci piringnya ya teman-teman, karena di sini tuh aku jujur ya, salah satu kerjaan yang aku suka yaitu cuci piring ini. Nah teman-teman, buat komentar yang belum kalian baca, insya Allah di next video aja ya, karena di sini tuh durasinya udah nggak cukup. Ini buat cerita tentang kehidupan aja udah segini panjang kali lebarnya ya, serasa kayak curhat aja nggak sih ya di sini gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, yang penting nggak ngerasani uang, nggak ceritain orang. Jadi intinya buat teman-teman, bunda-bunda di sana semuanya tetap jaga kewarasan. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat terus ya teman-teman tiap harinya. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Karena apa ya, intinya jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain bisalah jadi motivasi untuk diri kita, tapi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu membuat jatuh malahan teman-teman, kayak sakit. Kecuali kita tuh melihat orang terus jadi kita semangat, terus kita termotivasi untuk hal-hal itu. Oke deh teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Nggak kerasa nih kita sambung lagi ya ceritanya di next video. Wassalamualaikum, bye bye.